ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi habli minas salihin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yaum arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Wa qala aidan man wajada sa'atan lam tudahila taqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha di musola yang tercinta Al-Barakah. Dalam keadaan seperti ini kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke musola untuk taqarrub ilallah, dan ini adalah perlu pengorbanan yang luar biasa. Di saat-saat beberapa masjid ditutup, kita bisa melaksanakan saat ini sholat Idul Adha, lalu dilanjutkan nanti setelah ini kita berkurban. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah senantiasa memberikan kepada kita keselamatan, perlindungan, penjagaan, dan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Aidin wal adiyat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bicara tentang Idul Adha, kurban, haji, ini adalah rangkaian ibadah istimewa di bulan Zulhijjah ini. Diawali kemarin kita melaksanakan puasa sunnah. Ada yang mulai dari tanggal 1 sesuai dengan kemampuan, atau paling tidak di tanggal 9. Sebagaimana hadis riwayat dari Abu Qatadah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu Arafah yukaffiru sanatan madatain." Puasa Arafah itu satu hari bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Yang dimaksud dosa 2 tahun adalah menurut Imam Nawawi dijelaskan adalah dosa-dosa kecil. Allah ampuni. Karena itu rugi kalau kita tidak melaksanakan puasa kemarin. Semoga yang belum, tahun depan kita bisa melaksanakan, dipanjangkan umur kita. Yang sudah, semoga Allah berikan ampunan terhadap dosa kita selama 2 tahun. Amin. Kemudian kita mengumandangkan takbir, membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Membesarkan Allah, mengecilkan makhluk Allah. Membesarkan Allah, mengecilkan nafsu yang ada dalam diri kita. Karena itu kita besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih, kita bertahlil dalam rangka bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ketika wabah seperti ini aktual sekali yang diungkapkan oleh Ibnu Sina, ulama pakar kedokteran, bahkan kiblatnya kedokteran dunia ini ada diawali oleh Ibnu Sina. Yang pertama ungkapannya adalah al-wahmu nisfudda.
Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jangan sampai keadaan seperti ini kita panik, gelisah, stres, bahkan sampai depresi. Sebuah kisah menarik, seorang waliullah yang bisa berbicara dengan makhluk Allah Pirus. Waliullah ini dibukakan oleh Allah mukasyafah, yaitu bisa berbicara dengan makhluk Allah sesuai dengan kehendak Allah karena kedekatan dia kepada Allah. Suatu saat ada segorombolan Pirus, lalu dia bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Damaskus," kata Pirus itu. Segorombolan Pirus itu. "Ada apa?" "Saya ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ujian ke Damaskus." "Berapa korban?" 1000 orang yang meninggal dunia. "Berapa tahun?" 2 tahun. Selang 2 tahun selesai tugas Pirus itu, lalu berjumpa kembali dengan waliullah ini. Lalu waliullah bertanya, "Gimana tugasmu, sudah selesai?" "Ya, Allah tugaskan saya selama 2 tahun memberikan ujian ke Damaskus." "Berapa orang yang meninggal dunia?" 50.000 orang. "Teringat saya 2 tahun yang lalu kamu mengungkapkan 1000 orang. Kenapa 50.000 orang yang meninggal dunia?" 1000 orang karena saya, memang Allah berikan ujian itu. Tapi sisanya adalah karena kepanikan. Melihat orang yang terpapar, melihat orang yang sakit, melihat orang yang isolasi mandiri. Setiap hari berita orang yang meninggal dunia sekian banyak. Bahkan kalau kita dekat jalanan setiap hari ambulan bolak-balik. Akhirnya membuat kepanikan. Yang itulah yang menyebabkan meninggalnya bukan karena aku, karena kepanikan itulah. Rasanya benar sekali ungkapkan dari Ibnu Sina ini. Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Keadaan begini jangan sampai kita panik. Lalu nasihat yang kedua, al-itminanu nisfud dawa. Ketenangan adalah separuh dari obat. Ketenangan, tenang menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana supaya tenang? Dekati Allah yang maha tenang. Assalam, Allah maha damai. Allah memberikan kedamaian, ketenangan. Ala bizikrir tasma'inul qulub. Ingatlah dengan zikir kamu akan tenang, akan bahagia. Ritual ibadah di bulan Zulhijjah ini adalah menghasilkan di antara ketenangan. Tenang menghadapi keadaan begini. Kita berpuasa, kita bertakbir, kita sholat Idul Adha, lalu kita berkurban, maka menghasilkan ketenangan, kedamaian yang membuat kita imun kita semakin tinggi, semakin kuat menghadapi keadaan ujian yang luar biasa seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ritual yang kita lakukan ini adalah berimbas kepada sosial. Orang yang bertakwa adalah orang yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar menjadikan kesadaran bagi kita. Seorang ayah yang baik, seorang anak yang soleh, seorang ibu yang solehah, istri yang solehah. Inilah gambaran keluarga yang baiti jannati sakinah mawaddah rahmah, suami yang saleh, istri yang salehah, anak yang saleh, diberikan ujian oleh Allah. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak. Cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada nyawa. Ismail alaihissalam, diri sendiri dipertaruhkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh tahun Nabi Ibrahim menginginkan anak, 86 tahun tepatnya tidak punya anak. Selalu berdoa kepada Allah, bihabli minas suliyah, ya Allah karuniakan kepada hamba seorang anak. Allah berikan anak satu-satunya. Ketika anak itu sudah mencapai akil balik, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ujian yang sangat amat luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim itu mengalami ujian-ujian. Yang pertama dari orang tuanya ajar yang membuat berhala patung, yang syirik. Bahkan dia berdoa supaya Allah berikan hidayah untuknya. Tapi orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyembah patung berhala. Kemudian ujian diberikan kepada Nabi Ibrahim, penguasa yang zalim, Namruz, dibakar hidup-hidup.
Allah berfirman kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari penguasa yang zalim, Nabi Ibrahim pun lulus dari ujian itu. Nah sekarang ujian yang terberat lebih daripada dari seorang ayahnya, seorang penguasa, dari keluarganya sendiri. Punya anak, ingin memiliki anak 86 tahun. Allah berikan anak, disuruh untuk disembelih. Ini Allah jelaskan dalam surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111. Begitu lengkapnya penjelasan Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan. Falamma balagha ma yaqala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur ma jatara. Hai anakku, hai sayangku, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu ya nak? Tetap walaupun ini perintah Allah. Ini adalah perintah Allah, bukan perintah nafsu, bukan setan. Karena mimpi bagi Nabi adalah bagian daripada mukjizat, bagian dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap demokratis. Bertanya, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban bagi Ismail? Ismail sami'a mendengar. Ini anak yang soleh, yang luar biasa. Ini yang kita inginkan. Di zaman seperti sekarang ini, anak-anak kita belajar online di rumah, handphone terus menerus, mungkin kejenuhan, dan kita pun harus bisa membentengi anak-anak kita menjadi anak seperti Ismail alaihissalam. Apa jawaban Ismail? Qalatif al-matu'mar satijiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, lakukanlah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Begitu luar biasanya akhirnya iblis, setan berbagai cara supaya pelaksanaan kurban tidak terjadi. Allah berikan ujian, yaitu iblis merayu, menjerumuskan Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar ibunya. Yang akhirnya lulus, dilempari itu iblis 7 kali. Itulah yang disebut dengan Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah yang dilakukan oleh jamaah haji Duyufullah, Duyufur Rahman ketika melempar jumrah itu yang dilakukan oleh Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Karena rumah tangga yang dibentuk itu pasti iblis tidak mau keluarga kita sakinah mawaddah rahmah dengan berbagai cara. Tapi kekuatan iman, cintanya kepada Allah melebihi kekuatan iman ini daripada godaan iblis yang berbagai cara menggoda agar tidak terjadi pengorbanan itu. Tapi akhirnya ketika pelaksanaan kurban itu, apa kata Allah? Stop, jangan. Allah ganti, Allah datangkan kibas, kambing besar dari surga sebagai pengganti Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika kondisi seperti yang rasakan kita saat ini adalah tidak membuat kita kendor dalam melaksanakan kurban. Tadi disampaikan oleh pengurus musalla bahwa ternyata alhamdulillah masyarakat sini tetap berjibaku untuk astagfirullah berlomba-lomba dalam berkurban. Lalu apa hikmah dari kurban itu sendiri? Secara bahasa kurban itu qarib, dekat. Semakin dekat kita dengan Allah. Qurba yang kurbanan, dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan ampunan Allah, dekat dengan berkahnya Allah, dekat dengan rahmatnya Allah. Karena itulah kita berkurban. Hikmah yang kedua, dengan berkurban kita menyembelih kambing, sapi, itu adalah simbolis menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita. Kesombongan, keserakahan, kegelisahan, ketakutan yang tidak ada alasannya. Kita menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Simbol menyembelih kambing adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Manusia itu ada lebih rendah dari binatang kalau nafsunya dominan daripada imannya. Lau syi'na la rafa'na biha walakin 'ala Allah tabahawa kamisal qalb in tahmil 'alaiha has aw tatruku lil has dalam Al-A'raf 176. Bahkan Al-A'raf 179, ulaika kal anbal amhum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Karena itu kita menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita agar kita tidak seperti binatang, agar kita tidak lebih rendah dari binatang, karena manusia memanusiakan manusia. Kemudian hikmah berikutnya dengan kita berkurban, kita berbagi kepada saudara-saudara kita, apalagi ditimpa seperti keadaan seperti ini.
sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sulitnya mencari rezeki karena di mana-mana kesulitan, apalagi kondisi PPKM begini. Inilah saatnya kita berbagi. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong hamba yang lainnya. Kalau ingin kita ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain. Kalau ingin kita dapat pertolongan Allah, tolong orang yang kesusahan. Dan kurban itu dibuktikan dengan kita berbagi kepada fakir miskin, kepada orang-orang sekitar kita yang fuqara, yang masakin, yang kesulitan dalam ekonomi. Berbagi. Ingat, harta itu hanya ada 3. Yang pertama, harta yang jadi kotoran, itulah yang kita makan. Yang kedua, harta yang kita simpan jadi warisan, diperebutkan oleh anak cucu kita. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, yang untuk membangun mushola al-barokah ini. Inilah harta kita sebenarnya. Yang kita kurban, itulah harta kita sebenarnya. Kita membeli sapi, membeli kambing, ingatlah, pasti Allah ganti dengan berlipat-lipat gandanya. Berlipat-lipat, bahkan dalam surah Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Rasulullah mengatakan, bal yasdad, bertambah. Semakin hamba Allah itu dermawan, maka semakin bertambah hartanya. Tidak ada orang kaya jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dermawan, maka semakin bertambah harta-hartanya. Inilah yang didapatkan. Lalu apa fadilah dari kurban? Banyak sekali di antaranya secara singkat. Likulli sa'aratin hasanat, setiap bulu aja kebaikan pahala. Bulu dari kambing, bulu dari sapi, kebaikan pahala. Kemudian hikmah yang kedua dalam hadis Rasulullah SAW, hijaban dalam nar, penghalang dari api neraka jahanam. Dengan kita kurban sapi, kambing menjadi penghalang kita dari siksa api neraka jahanam. Kemudian kurban juga akan menjadi azimu duyufakum, agungkan, muliakan kurban kalian, karena menjadi kendaraan mutayakum, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi jangan kita salah paham, nanti kita jembatan Shiratal Mustaqim naik kambing, naik sapi, bukan. Kendaraan wallahu a'lam di jembatan Shiratal khusus bagi hamba Allah yang berkurban. Kemudian ketika Rasulullah menyatakan, ya Fatimah, fashidu, saksikanlah kurbanmu. Kenapa? Karena setiap tetesan darah adalah dosa kamu diampuni. Doa mustajab. Saat kita berkurban, mintalah kepada Allah. Saat itulah mustajabah doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jama'idul adha rahimakumullah. Karena itu di saat seperti ini, duyufullah, tamu-tamu Allah, walaupun tahun ini kembali jamaah haji tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun hanya ribuan orang, tidak sampai jutaan yang melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak membuat kita pesimis. Kita yakin Allah pasti tolong kita. Selama kita berdoa kepada Allah, selama kita menjalankan syariat Allah dengan kesungguhan, menjalankan ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah wabah ini segera berakhir. Wabah pandemi corona COVID-19 ini selesai. Kita selalu bermohon kepada Allah. Doa-doa dari hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh taat. Yakinilah, ud'uni astajib lakum. Kesimpulannya, khutbah Idul Adha saat ini adalah jangan panik menghadapi keadaan gini. Tenanglah dengan kita mendekati Allah yang maha tenang. Lakukan ibadah dengan kesungguhan. Lakukan dengan ikhlas. Yakinilah Allah pasti tolong hamba Allah yang ikhlas. Kurban dekat dengan Allah. Dekat dengan pertolongan Allah. Pasti Allah tolong hamba-Nya yang melaksanakan ibadah dengan kesungguhan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, takbir kita, sholat kita, haji kita, jamaah haji yang melaksanakan menjadi haji yang mabrur, dan kurban kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zawqina wa maulana Muhammad waj'alna min akhir kalbi ya Allah Allahu akbar 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 kabira walhamdulillah katsira la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa azama zundah wa azamal ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbiki rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amran bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warḍu anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh pagi ini ya Allah di hari raya Idul Adha ini ya Allah di muslah al barakah kami bermohon kepadamu ya Allah. Begitu banyak kau limpahkan karunia-Mu kepada kami ya Allah. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni ya Allah seluruh dosa ya Allah, ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan saleh salehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb,
Selamatkan saudara-saudara kami yang terpapar ya Allah, yang isolasi mandiri, yang di rumah sakit, yang sakit berikan kesabaran, ketabahan ya Allah. Sehatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka. Kami bermohon kepadamu ya Allah, di hari raya Idul Adha ini doa kami diaminkan oleh para malaikatmu ya Allah. Kami bermohon akhirkan wabah ini ya Allah. Ya Allah, makhlukmu virus corona ini ya Allah, COVID-19 ini adalah makhlukmu ya Allah. Kami bermohon ya Allah, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, akhirkan ya Allah, selesaikan ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan semua kami dengan Engkau menerima seluruh kurban kami ya Allah. Dengan Kau menerima ya Allah seluruh ibadah kami, puasa kami, solat kami ya Allah. Jadikan yang melaksanakan ibadah haji ini haji yang mabrur, haji yang mabrurah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tahun depan ya Allah semua kami bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah, menjadi tamumu ya Allah, duyufullah, duyufur rahmat ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami rindu ya Allah dengan Ka'bah ya Allah, dengan Baitullah. Kami ingin tawaf, kami ingin sa'i ya Allah, kami ingin wukuf di padang harapan Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan kami ya Allah dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Terima seluruh doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yutijil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni azkurkum washkuru lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khutbah Idul Adha ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita dan kita diterima seluruh amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kepercayaan kepada pengurus masjid Bang Abdullah Sajjad dan seluruhnya, Musholah Al Barokah maksud saya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha, selamat hari raya kurban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.